Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyadya Nisar Aruf dari mahasiswa Winseisu Purwokerto dengan NIM 224 110 102 088 kelas 5 KPI Cek. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah literasi media. Untuk jawabannya, mari kita simak video berikutnya. Baik, saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu mengapa anak dan remaja termasuk kategori kerentanan khalayak. Perlu kita ketahui teman-teman, khalayak menjadi topik penting ketika membahas media massa dan media digital. Menurut Webster 1998, melihat khalayak dalam 3 sudut pandang. Yang pertama, khalayak sebagai massa. Yang kedua, khalayak sebagai hasil atau outcome. Yang ketiga, khalayak sebagai agen. Maka di usia anak sampai ia remaja termasuk kategori khalayak rentan ketika mengkonsumsi media sosial karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, saat usia anak-anak sedang mengalami proses pertumbuhan fisik, kemampuan berpikir, kognitif, emosi, mental, dan moral anak tersebut. Alasan yang kedua, di usia anak-anak belum dapat dinilai berkompeten dalam menjaga dirinya dari berbagai pengaruh buruknya dunia media sosial. Alasan yang ketiga, saat masa pertumbuhan kognitif anak belum dapat memahami logika berpikir yang benar. Ketiga alasan tersebut dapat membahayakan masa pertumbuhan anak ketika menggunakan media sosial. Soal yang kedua, yaitu perbandingan antara media konvensional dan media digital. Baik media konvensional maupun media digital, keduanya sama-sama berpengaruh dalam proses pembelajaran. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda sehingga terdapat kelebihan maupun kekurangannya masing-masing. Sekilas media pembelajaran digital terlihat jauh lebih baik dan menarik daripada media pembelajaran konvensional. Hal ini dipengaruhi oleh beragamnya jenis teknologi yang ada di zaman sekarang ini yang semakin mudah diakses. Media pembelajaran digital menyajikan berbagai kelebihan dibandingkan media pembelajaran konvensional. Salah satunya adalah tidak terbatasnya sumber pengetahuan yang dapat digapai oleh peserta didik. Saya akan menjawab soal nomor 3. Perbedaan antara pendekatan proteksionis model dan kulturus studis model. Pendekatan proteksionis model ini menganggap bahwa media memiliki pengaruh besar dan seringkali dianggap negatif terhadap individu dan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Fokus utamanya dalam pendekatan proteksionis model ini adalah melindungi masyarakat dari pengaruh media negatif. Pendekatan ini melihat media sebagai ancaman yang besar yang dapat merusak moral, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Sedangkan pendekatan kultural studies ini memandang bahwa media merupakan bagian dari budaya yang terus berkembang dan pengaruhnya terhadap masyarakat bersifat lebih kompleks. Kultural studies ini
melihat audiens sebagai pihak yang aktif, bukan pasif, dalam menerima atau menafsirkan pesan media. Fokus utama pendekatan cultural studies ini meneliti bagaimana budaya populer dan media saling berpengaruh, serta bagaimana audiens dalam menerima pesan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjawab soal keempat, yaitu mengapa oligopoli mempengaruhi opini rakyat. Jadi, oligopoli mempengaruhi opini rakyat karena beberapa perusahaan besar memiliki kendali atas informasi dan media. Mungkin mereka mengatur narasi, membatasi perspektif, dan mempengaruhi publik untuk kepentingan mereka. Oligopoli media juga sebuah sumber daya untuk memproduksi konten, informasi, opini, dan juga budaya yang tersentralisasikan kepada beberapa orang saja. Hal tersebut dapat kita lihat setiap tahunnya sejak semua media dikuasai oleh Pak Soeharto. Film G30 SPKI selalu diulang-ulang untuk menggiring opini publik dan mempengaruhi persepsi publik terhadap komunisme agar publik menganggap paham tersebut adalah paham yang salah dan menyesatkan keutuhan negara. Saya akan menjawab soal kelima, yaitu apa yang dimaksud dengan komodifikasi dan jenis-jenisnya. Jadi, komodifikasi adalah transformasi barang dan jasa yang awalnya dinilai berdasarkan nilai kegunaannya menjadi komoditas yang memiliki nilai tukar di pasar. Menurut Vincent Mosco, ini melibatkan perubahan pesan media menjadi produk yang dapat dipasarkan. Jenis-jenis komodifikasi. Yang pertama, komodifikasi isi. Artinya mengubah konten media menjadi produk yang dapat dijual. Yang kedua, komodifikasi khalayak, artinya memanfaatkan audiens sebagai komoditas untuk menarik pengiklanan. Yang ketiga, komodifikasi tenaga kerja, artinya mengubah keahlian dan waktu kerja menjadi komoditas yang dihargai waktu. Yang keempat, komodifikasi masa kanak-kanak, artinya memasarkan pengalaman dan kebutuhan kanak-kanak dalam konteks komersial.